Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Libra dan fokus hari ini masih seperti kemarin. Walaupun saya membacanya kemarin sudah minggu lalu, itu adalah masih di hubungan. Hubungan ternyata kalau kita kembali ke bacaan kemarin, itu ternyata saya melihat hubungan itu adalah hubungan kita dengan pencipta kita. Bahwa janjinya siapa sih yang masih harus diuji? Ternyata janjinya kita kepada higher version kita, higher vibration versionnya kita. Itu yang saya lihat kemarin, dan kayaknya karena, dan ambil hanya jika resonate ya, tetapi saya meneruskan dari bacaan yang kemarin kita dengarkan, walaupun saya membuatnya di minggu lalu. Itu adalah ketika sekarang kita kayak punya kesungguhan hati untuk oke, saya paham saya sedang melewati masa ujian dan ini semua adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat, dan saya sekarang bersedia untuk mencoba lebih kuat lagi. Saya nggak tahu seberapa jauh karena kita human ya, kita manusia, dan yang namanya Saturnus karena bulan pada saat ini kan trine dengan Saturnus. Saturnus itu memang memaksa kita sampai melakukan hal yang impossible. Saturnus atau yang mengatur Capricorn itu digambarkan kepalanya kambing gunung. Kambing gunung itu dipakai sebagai simbol dari Capricorn karena dia bisa berjalan, berada di tempat yang kita bisa lihat itu adalah 90 derajat. Jadi bagaimana bisa kambing gunung itu yang juga mengikuti aturannya alam, dia itu punya gravitasi sama. Kalau dia tidak menjejak sesuatu, dia akan completely jatuh gitu, akan jatuh dan hancur sama. Tapi kok bisa dia berdiri di tempat yang jejaknya itu cuman dikit banget, cuman di ujung kaki, tapi dia kayak melakukannya dengan sangat-sangat relax. Dia sambil makan rumput yang tumbuh di tepi tebing yang kita lihat kadang-kadang nggak cuman 90 derajat gitu ya. Kalau datar itu 180 derajat, kadang-kadang dia berdiri di antara tempat yang kadang-kadang cuma 60 derajat. Derajat dalam itu ya, sudut ya. How can gitu ya? Tapi bisa, dan itu masih berada di dalam hukum alam. Dia tidak melanggar apapun hukum alam. Sorry, tapi dia melakukan sesuatu yang kalau mata telanjang kita melihat there is impossible. Kenapa dia possible? Karena dia punya kemampuan itu dan dia terus berlatih. Dan berapa banyak kambing yang terlempar jatuh kemudian naik lagi, mungkin jumlahnya lebih banyak daripada yang mampu berdiri di tempat itu. Itu penggambarannya, dan ini kayaknya kita kayak ditantang gitu ya untuk menunjukkan bahwa kesungguhan kita bisa ditunjukkan seperti kambing gunung tersebut, di mana kita bisa melakukan the impossible gitu ya. Hanya karena kita punya determinasi dan kita ingin menunjukkan seberapa besar cinta kita, dan kita cinta terindah itu yang hanya kita hanya menginginkan cinta terindah tersebut, dan oleh sebab itu kita bisa bertahan di tempat yang sangat tidak nyaman. Wow. Dan kalau kita lihat di sini Venus sudah mulai station, dia trine dengan Uranus. Jadi kalau menurut saya ketika kita mendapatkan pencerahan tersebut ya, ketika kita ya untuk apa saya hidup di sini, toh semua saya hidup di sini adalah untuk kembali kepadanya, nyanya besar ya. Dan oleh sebab itu kayak pencerahan ini membuat kita benar-benar berubah, dan kita punya tekad yang begitu kuat untuk sampai ke sana. Ya, kalau kita lihat Mars itu berada di 29 derajat 45 menit, sebentar lagi dia masuk ke Capricorn. Jadi tanggal 25 udah masuk. Jadi ini kayak kita sedang berada di
posisi bahwa oke, saya berjanji untuk bekerja lebih keras lagi. Dan ketika Mars berada di Capricorn, itu luar biasa, energi yang sangat kuat, yang sangat membakar untuk bisa lari. Jadi kayak kalau kita berada di Olimpiade, itu kita melakukan semua untuk menang, dan melakukan semua untuk menang dalam arti kata tidak, mudah-mudahan tidak mencoba untuk menjatuhkan lawan, tetapi memperkuat diri sehingga kita lebih lebih depan daripada lawan. Intinya itu, semua hal yang kita perjuangkan dengan sepenuh hati dan kita melakukan 100% fair seperti olahraga, sportivitas, maka nggak ada yang salah di situ. Ya cuman tentu saja pada akhirnya nanti kita perlu waktu untuk me time lagi untuk kita bisa menyeimbangkan karena kita bukan mesin. Oke, ini tricky kalau menurut saya ya. Jadi kita kayak berada di lingkungan dimana kita tahu musuh kita. Ya, seperti kita berada di tempat sesaat sebelum kita bertanding lari. Ya, dan kita melihat bahwa di sini politiknya berjalan. Dan politiknya di sini semua isinya sikut-sikutan dan kalau bisa nusuk dari belakang. Dan itu bukan hal yang aneh, biasa aja kali kalau misalnya kita di dalam pertandingan kita melakukan semua. Dan untungnya gitu, kalau di dalam dunia olahraga ada yang namanya sportivitas. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar etika itu dimarahin, bahkan untuk diri kita sendiri menggunakan steroid atau apapun yang sebenarnya juga kita fokusnya bukan ke lawan, fokus diri sendiri, tapi kita melakukan dengan super ngotot dan tidak memperhatikan semua etik, kita juga tetap akan gagal. Dan kita lihat di sebelah kanan cambuk. Jadi cambuknya adalah untuk berlari, tanda petik, sekuat tenaga, tetapi tetap menjunjung tinggi sportivitas, apapun maknanya di sini. Penggambarannya menurut saya begitu jelas, dan ini digambarkan dari bulan yang trine dengan Saturnus ketika kita ingin sekali untuk mengikuti aturan, dan Mars yang akan masuk ke Capricorn, kita bertekad dengan sekuat tenaga untuk menang dari apa yang menjadi misi kita. Oke, kita mulai dari ini. Satu kartu yang jumping, set healthy boundaries. Ya, jadi ini sama seperti kalau kayaknya saya seperti sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan. Jadi saya membuat aturan untuk diri saya sendiri. Saya boleh ini, saya boleh itu. Saya nggak boleh lose di sini, saya nggak boleh kalah di situ. Lose itu artinya ceroboh. Pure intention juga jelas di sini. Kita benar-benar niatnya adalah mencapai tujuan tersebut dan melakukannya dengan tanpa melakukan hal yang salah, dengan kesalahan seminimal mungkin. Patience ini kartu masa lalu, jadi kita sebenarnya punya pandangan ke satu titik ya, dan kita lihat bulannya nggak di tengah, kita artinya masih punya waktu, dan kita sabar bahwa nanti akan ada waktunya. Di sini blossoming ini adalah saatnya, berarti kalau kita lihat ini kartu masa lalu belum saatnya, bahwa yang sekarang itu justru adalah saatnya untuk kita perform. Ya, digambarkan dia sedang berada di pentas tanda petik dengan bunga yang di bawah itu kan menunggu sampai dia bunganya itu bisa berkembang dan menjadi hiasan yang indah. Itu kan takes time. Pada saat yang tepat ya, indah pada waktunya itu ya kira-kira seperti ini. Dia menyanyikan lagunya dan kita lihat cahayanya yang keluar dari alatnya itu seperti suara yang indah, suara yang menyalurkan divination, wisdom. Ya, dan kita sedang berjalan naik tangga satu demi satu untuk mencapai kebijaksanaan. Ini adalah satu titik di mana kita milestone-nya istilahnya untuk menunjukkan apa yang menjadi peran kita penting di dunia dan menunjukkan keindahan diri kita yang sesungguhnya. Dan keindahan di sini dimaksud adalah wisdom. Oke.
smothering, burnout. Ini situasinya mungkin sebagian dari kita. Jadi kan kita lihat yang di depan adalah situasi yang ideal. Tapi kalau di kartu ini biasanya realitanya seperti apa. Jadi kebanyakan dari kita bagaimana kayak kita freeze gitu ya. Freeze, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita melihat bahwa ke depan itu susah banget. Enggak deh, gue enggak, dari awal tuh determinasinya itu udah enggak ada sama sekali. Karena untuk bisa mencapai yang tadi itu butuh determinasi yang besar. Sementara semesta menyediakan energi determinasi, tetapi pada akhirnya keputusan apakah kita mau lari atau tidak itu tergantung ke kita. Dan barangkali juga hanya sedikit, seperti saya tadi di awal cerita tentang kambing gunung itu, pada akhirnya kambing gunung itu juga hanya sedikit yang bisa sampai atas, dan begitu melihat ada kemungkinan mungkin lebih dari 50% kita akan jatuh, dari awal kita udah kecil hati. Ini advice-nya perfeksionis, slow progress, artinya kita kalaupun mengupayakannya, kita harus melakukan dengan cara yang sempurna, tanda petik, artinya slow progress, satu demi satu. Kita nggak bisa loncat, nggak bisa magic. Dan ini kembali lagi energinya Saturnus ya. Dan kayaknya ini energi dari Mars yang masuk ke Capricorn ini kayak mendominasi banget bacaan hari ini. Ya, realisasi ini outcome-nya adalah kita paham, kita menang. Ini kan sebenarnya kartu kemenangan. Gambar kuning-kuning di bawah kelopak bunga itu kan wisdom. Dan kita lihat crown-nya, ada daunnya. Daunnya itu masih bisa terus berkembang. Dan tangan yang cuman tangan, belakangnya adalah awan, itu kan divination. Bahwa kita diberi anugerah untuk mampu melihat secara jelas bagaimana caranya menang, dan untuk bisa menang dan terus menjaga kemenangan tersebut adalah dengan selalu memegang teguh, memperhatikan apa yang menjadi wisdom, kebijaksanaan. Kalau satu kartu untuk menutup bacaan hari ini, if you talk about sickness, you will be sick. If you talk about health, you will be healthy. It's that simple. Jadi kalau kita dari awal sudah melihat kegagalan, itu yang akan kita dapat. Karena kita akan bicara tentang kegagalan, dan kita terus menghancurkan semangat kita. Kalau kita bicara tentang kemenangan, how to get win, nggak pernah jatuh di dalam lubang despair ya, keputusasaan. Somehow we are healthy. Pesannya sangat jelas demikian. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.